udah siap untuk beribadah? Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Sampai nanti. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dahulu. Tuhan, kami ingin mengucap syukur karena kami bisa beribadah walaupun lewat online ya Tuhan. Sekarang kami juga ingin berdoa untuk memulai ibadah hari ini Tuhan. Tuhan berkati ibadah hari ini semuanya berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir ya Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk prajurit Kristus, kita memuji Tuhan sama-sama ya. Dalamnya hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Sekali lagi. Hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Yeay, haleluya. Wah, prajurit Kristus di rumah semangat banget ya Kak nyanyinya. Semangat, Kak. Wah, kalau gitu sekarang kita mau menyembah Tuhan. Sekarang semuanya boleh duduk. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan kalau Tuhan sudah mengangkat kita jadi anaknya dan kita dapat memanggilnya Aba Bapa. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Aba Bapa, ku memanggilmu. Aba Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Sekali lagi ya adik-adik, kita ulangi lagu ini sama-sama. Aba Bapa, ku memanggilmu. Aba Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Glory
ini dari awal sekali lagi ya. Abah, Bapa, ku memanggilmu. Abah, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Abah, ya Bapa. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. Ku menjadi anak kebanggaanmu. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. Ku menjadi anak kesayanganmu. Ku menjadi anak kesayanganmu. Ku menjadi anak kesayanganmu. Adik-adik, yuk kita sembah Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita bilang terima kasih Tuhan. Sungguh-sungguh adik-adik, kita sembah Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Kak Angela boleh pimpin doa. Adik-adik, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati ya Kau Tuhan, berkati ya Tuhan, kakak-kakak kakak-kakak yang membawa firman firman Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi sama Kak Nana nih. Hari ini kakak mau nyampein cerita. Ayo, udah pada siap belum dengerin cerita? Hari ini kakak mau cerita tentang Lazarus dibangkitkan. Wah, emang bisa bangkitin orang mati? Nah, kalian masih penasaran kan? Kalau penasaran coba duduknya yang rapi. Terus kalau punya Alkitab, boleh Alkitabnya diambil. Kita dengerin ya cerita firman Tuhan hari ini. Nah, judulnya itu Lazarus dibangkitkan. Kuasa perkataan untuk membangkitkan orang mati. Dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Nah, siapa di sini yang punya sahabat? Nah, pasti kalian semua punya sahabat kan? Termasuk Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus sibuk pelayanan, sibuk menyembuhkan orang, tapi Tuhan Yesus juga punya sahabat. Ada yang tahu nggak siapa nama sahabat Tuhan Yesus? Siapa? Benar, Tuhan Yesus punya sahabat namanya Maria, Marta, sama Lazarus. Nah, mereka itu suka pergi bareng, makan bareng. Tapi suatu ketika, waktu Tuhan Yesus lagi perjalanan keluar kota, tiba-tiba Tuhan Yesus dapat kabar kalau Lazarus sakit parah. Wah, pada zaman dahulu adik-adik, belum ada handphone, belum ada WA, belum ada apa-apa. Tapi dapatnya dari surat, dapat kabar gitu. Tuhan Yesus sangat sedih. Tapi walaupun Tuhan Yesus sangat mengasihi Lazarus, tapi Tuhan Yesus nggak pergi menjenguk Lazarus. Wah, kenapa ya Kak Tuhan Yesus nggak menjenguk Lazarus? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Nah, nih Kak, adik-adik dengerin ya, lanjutin ceritanya.
pada 2 hari kemudian, Tuhan Yesus dapat kabar lagi dari orang-orang di sekitar. Tuhan Yesus, ternyata si Lazarus udah meninggal dunia. Wah, waktu Tuhan Yesus dapat kabar kalau Lazarus itu meninggal dunia, dia sangat sedih. Tapi Tuhan Yesus tahu dia bisa membangkitkan Lazarus. Wah, kira-kira Tuhan Yesus berhasil nggak ya membangkitkan Lazarus? Nah, kita lihat ya. Pada waktu itu, Tuhan Yesus datang nih ke rumahnya Maria Marta. Terus ternyata si Bapak Lazarus itu udah meninggal selama 4 hari. Wah, kalau udah meninggal 4 hari, mungkin nggak ya bisa dibangkitin lagi? Kira-kira mungkin nggak ya? Kita lihat ya cerita selanjutnya. Nah, terus banyak nih teman-teman, terus sama anggota keluarga di sana udah berduka. Terus Maria sama Marta bilang sama Tuhan Yesus gini, Tuhan, kalau misalnya Tuhan Yesus datang ke sini lebih cepat, saudaraku si Lazarus nggak akan mati. Nah, tapi terus Tuhan Yesus dengan lembut jawab sama si Marta tadi, tenang aja, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati, tetapi hidup. Wah, waktu Tuhan Yesus bilang kayak gitu, orang-orang yang berkabung di situ pada kaget. Masa sih Lazarusnya bisa hidup lagi? Wah, kira-kira mereka pada percaya nggak ya kalau Tuhan Yesus bisa membangkitkan Lazarus? Kira-kira adik-adik percaya nggak kalau Tuhan Yesus bisa membangkitkan Lazarus? Nah, coba ya kita lihat. Nah, waktu itu Tuhan Yesus juga nangis, dia juga sedih. Wah, Lazarus meninggal, dia bilang kayak gitu. Tapi Tuhan Yesus juga tambah sedih karena orang-orang di sekitar nggak percaya kalau Tuhan Yesus bisa membangkitkan si Lazarus tadi. Nah, waktu itu si Bapak Lazarus kan udah dikubur. Nah, berarti kan udah kalau zaman dulu dikubur tuh dikasih batu. Nah, Tuhan Yesus pergi ke kuburannya si Bapak Lazarus. Terus Tuhan Yesus bilang, ambil batu itu. Orang-orang di situ makin protes dong. Kan kalau namanya orang meninggal udah lama, pasti bau. Pasti jenazahnya itu bau. Terus biasanya udah dimakanin binatang. Makanya Marta langsung bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan, pasti kalau Tuhan ambil si Lazarus itu, pasti akan ada bau. Karena dia udah meninggal 4 hari loh, kata si Marta. Terus Tuhan Yesus ngomong sama Marta, percayalah kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Wah, Marta terkejut dong dibilang kayak gitu. Akhirnya Tuhan Yesus berdoa nih sama Tuhan. Terus habis berdoa Tuhan Yesus berteriak, Lazarus keluarlah. Wah, keren banget nggak adik-adik? Si Tuhan Yesus berhasil membangkitkan Lazarus. Akhirnya Lazarus bisa keluar dari kuburannya walaupun dia masih terikat. Nah, dia kayak mumi gitu ya pada zaman dahulu. Nah, dia bisa jalan. Dia jalan dari kuburnya, dia bangkit dari kubur itu. Wah, hebat banget ya Tuhan Yesus kita. Dia mampu membangkitkan orang mati. Nah, waktu itu gak hanya Lazarus bangkit kembali, gak hanya cuman hidup lagi, tapi Bapak Lazarus juga jadi sehat, nggak sakit lagi. Kan sebelumnya dia sakit keras, sekarang dia sehat. Dia bisa berkumpul lagi sama saudara-saudaranya. Nah, keren banget nggak sih Tuhan Yesus kita? Apalagi kalian, adik-adik, kalian harus belajar memiliki perkataan yang positif. Karena dari kuasa perkataan itu akan menjadi kebenaran. Nah, siapa nih di sini yang mau memiliki perkataan yang positif? Nah, oke. Sekarang waktunya kita berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat firman-Mu hari ini. Kami mau belajar memperkatakan perkataan yang positif, yang membangun, yang menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pentakosta ketiga, yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat,
dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Shalom prajurit Kristus, ayo sama-sama kita mendengarkan pengumuman. Prajurit Kristus, ayo kita memberi persembahan. Nomornya ada di layar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya GBI Bintaro House of Shalom dan sharing ke semua teman-teman supaya kita bisa beribadah bareng walaupun di rumah aja. Ada info penting nih, kita ada ibadah onsite-nya loh, ada yang jam 9 pagi, jam 11 siang, dan juga jam 5 sore. Bagi prajurit Kristus yang mau bertanya seputar ibadah raya anak, bisa langsung kontak ke Instagram @ibadahanak@gbhouse. Ini dia prajurit Kristus yang berulang tahun baru ini. Happy birthday ya semuanya. Ayo kita lihat video dan foto minggu ini. Ada pengumuman yang penting banget loh, tanggal 17 Desember bakal ada Natal di Ibadah Raya Anak dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Ditunggu ya. Demikian pengumuman minggu ini teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Dadah. Hai prajurit Kristus di rumah, kan ibadah hari ini. Sebelum selesai ibadah, kita akan doa syafaat dan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah membuat ibadah hari ini lancar. Berkati bangsa dan negara Indonesia supaya maju, dan Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya supaya menjadi pemimpin yang bagus, dan TNI Polri supaya menjaga negara Indonesia supaya menjadi negara yang damai. Berkatilah virus corona dan virus-virus yang lain supaya nyah. Kiranya pasien-pasien yang sedang di rumah sakit cepat sembuh dan dokter-dokter tidak tertular. Tuhan Yesus berkatilah Opa Niko serta wakil-wakilnya, Pak Beni, dan staf di GBI Bintaro House of Shalom supaya sehat, dan kakak-kakak sekolah minggu supaya tetap semangat memuji nama Tuhan. Berkatilah teman-teman dan keluarga yang di rumah supaya diberi kesehatan, supaya bisa mengikuti ibadah minggu depan. Tuhan Yesus berkatilah acara Natal di seluruh gereja Indonesia pada bulan Desember supaya lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kita akan menerima berkat. Shalom prajurit Kristus. Waduh, hari ini semua happy ya di bulan ini karena ada teman-teman kita yang berulang tahun. Nah, kakak mau berdoa buat kalian ya. Yuk, yang berbahagia pada bulan ini, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat bulan ini kami mengucap syukur untuk anak-anak-Mu prajurit Kristus yang berulang tahun yang berbahagia di bulan ini. Berkati mereka Tuhan Yesus dengan kepintaran, hikmat yang dari Tuhan. Biar apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil. Dan mereka boleh menjadi kepala dan selalu naik. Dan Engkau berikan mereka kepintaran 10 kali lipat seperti Daniel. Terima kasih Bapak untuk kesehatan buat mereka juga Tuhan pelihara. Berkati juga mama papanya, apapun yang mama papanya kerjakan, usahakan, Tuhan Yesus juga yang buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan dari setiap anak-anak-Mu, setiap orang tua mereka yang telah membimbing mereka sampai hari ini.
dengan hikmat Tuhan membawa mereka terus masuk dalam rencananya Tuhan dan menjadi anak-anak generasi Yeremia yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih untuk kebahagiaan daripada prajurit Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah prajurit Kristus, kini saatnya kita mau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, menyertai prajurit Kristus mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.